kita masuk dalam tanya jawab. Kalau ada mau tanya, silahkan tanya. Pak Budi pernah dengar Pak Tong ngajar tentang tulik, atau dia pernah nulis tentang buku tentang tulik? Nggak tahu saya. Mungkin lebih baik ditanyakan pada orang-orang yang dari GRI. Sempat disinggung di buku apa itu teologi reform dan gereja reform atau apa itu pokoknya disinggung tapi tidak lengkap ya, cuma disinggung saja. Saya malah nggak pernah tahu. Di Yakub Susabda itu ngajar predestinasi kan, rasanya juga nggak ngajar apa-apa tentang predestinasi. Ya, Yakub ngajar predestinasi, dia menggunakan ayat predestinasi lalu tidak dibahas. Lalu yang doktrin yang lain, khotbah yang lain juga pakai ayat-ayat yang justru tidak ada urusannya dengan predestinasi. Ya, itu lebih parah lagi kalau Yakub, saya kira dari Pak Tong ya. Pak Tongnya sudah ada kesalahan-kesalahan yang cukup besar, tapi menurut saya Yakub Susabda jauh lebih berat. Ada lagi? Ya. Pak, itu yang lihat di khotbahnya Pak Tong yang mengenai buku itu kan dia ada motif yang katanya Cornelius ketemu Petrus ini. Ya. Menurut tafsiran Pak Tong kan Tuhan walaupun Cornelius belum terima Kristus waktu itu dia menerima perbuatan-perbuatan baik. Nah, gimana sebenarnya? Ya itu pembahasannya ke depan. Ya. Jadi daripada apa? Minggu depan nggak di sini. Oh, ya bisa didengarkan dalam DVD-nya atau apa. Ya memang itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Kalau Cornelius memang belum percaya, bagaimana kebaikannya bisa diterima atau omong kosong. Jadi menurut saya Cornelius sudah percaya, cuma pengertian Injilnya terbatas. Nah, harus ditambah Injil yang pengertiannya menjadi penuh. Tapi dia menurut saya sudah beriman. Oke, ada lagi? Ya. Yang tadi ada ayat di Korintus yang menyatakan ada naik ke tingkat ketiga. Ya. Itu berarti ada tingkat-tingkatan, berarti ada kualitas yang berbeda. Enggak, hanya penggunaan ayat surga atau langit itu memang seperti itu ya. Jadi kadang-kadang digunakan dalam arti cuma atmosfer ini ya. Misalnya ada pohonnya menjulang sampai ke langit gitu ya. Nah, maksud memang pohonnya sampai ke langit ya enggak. Ya, atmosfer ini adalah langit dan itu disebut langit atau surga tingkat 1. Lalu yang tingkat 2 adalah tempat benda-benda angkasa, bintang di langit. Nah, itu langit dan surga tidak dibedakan dalam istilah Ibrani maupun Yunani ya. Jadi kalau Inggris, Indonesia membedakan langit dan surga, tapi dalam Yunani Ibrani tidak. Nah, lalu surga atau langit yang sungguh-sungguh itu yang tingkat 3 itu. Jadi kalau di sini disebut langit tingkat 3 itu atau surga tingkat 3, maka itu maksudnya surga yang sungguh-sungguh, bukan cuma atmosfer atau tempat benda-benda angkasa, itu bukan, tapi surga tempat Allah, itu aja. Itu artinya. Ya, oke. Tadi dikatakan bahwa Allah menetapkan segala sesuatu termasuk yang paling kecil ya, hal-hal paling kecil termasuk dosa. Dengan demikian waktu Allah memberikan free will kepada manusia. Free willnya itu free will nggak murni, free will yang harus tunduk kepada ketetapan Allah. Free will yang menggenapi ketetapan Allah. Oke. Pertama perlu saudara ketahui ya, orang reform sebetulnya benci sekali dengan istilah free will, termasuk Calvin. Dan free will atau kehendak bebas itu adalah suatu istilah yang begitu populer. Tapi coba saya tanya, di ayat mana ada free will? Tidak ada, saudara, sebetulnya. Kalau cuma Adam dilarang makan, lalu orang simpulkan dia punya free will. Siapa yang bilang dia punya free will? Kalau memang apa yang saya ajarkan tadi benar, dan saya yakin memang benar, maka Allah tetapkan setiap langkah dari Adam, setiap gerakan nafas, denyut jantung dari Adam, free will dalam arti yang seperti orang Arminian katakan, itu tidak pernah ada. Memang terus terang tidak ada. Free will dalam arti dia bisa memilih ini atau itu,
Tidak ada pilihan itu. Pada setiap detik Allah tentukan apa, dia lakukan apa. Detik selanjutnya Allah tentukan apa, dia lakukan apa. Tidak bisa tidak. Maka free will dalam arti bisa ini bisa itu omong kosong, saya tidak percaya sedikit pun. Nah, tapi Calvinisme tetap juga menggunakan istilah free will karena sudah begitu salah kaprah, begitu banyak dipakai, tetap digunakan. Tapi dalam arti yang berbeda. Jadi kalau saya membaca buku antara orang Reform yang tulis dan orang Arminian yang tulis, maka digunakan istilah yang sama, artinya beda. Kalau Arminian bisa ini bisa itu, nah itu free will seperti itu, kami tidak percaya. Tapi John Orsi mengatakan, bukannya kami Calvin tidak percaya free will, tapi kami tidak percaya free will sebagaimana yang diartikan oleh orang Arminian. Kalau bisa milih ini, bisa milih itu, kami tidak percaya. Allah menetapkan, ya dia mesti lakukan itu, tidak bisa tidak. Nah, free will orang Reform bagaimana? Orang Reform berkata, pada satu titik, kalau Allah menetapkan saya melakukan A, saya pasti akan melakukan A. Tapi pada waktu saya melakukan A, saya melakukan tetap dengan kemauan saya. Bukan kemauan saya pergi ke sana, tapi dipaksa gerak melakukan A. Enggak, pemaksaan itu tidak pernah ada. Nah, sebagai contoh saudara, waktu Musa diutus kepada Firaun, Tuhan berkata, aku akan mengeraskan hati Firaun. Berarti Firaun ditetapkan untuk tidak mengizinkan Israel keluar. Nah, kalau waktu Musa sampai di hadapan Firaun, dikatakan apa? Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Dia melakukan ketetapan Allah itu, tapi dengan maunya dia. Yudas sama. Yudas mengkhianat ditetapkan, iya. Bisakah dia tidak mengkhianat? Tidak bisa. Tapi pada waktu dia mengkhianat, dia punya motivasinya sendiri, kemauan dia memang mau mengkhianat. Kalau Tuhan memang Yudas harus jadi pengkhianat supaya ada kematian Kristus, dengan itu ada jurus penebusan, ada keselamatan manusia. Itu jelas bukan motivasinya Yudas. Motivasinya Yudas duit atau apapun saya tidak ngerti, tapi dia punya motivasi sendiri. Jadi sudah dia melakukan dengan kemauan sendiri, dengan motivasinya sendiri, dan karena itu dia disalahkan. Tapi tetap dia melakukan ketetapan Allah dengan maunya sendiri. Itu yang oleh orang Reform disebut dia masih bebas. Tapi memilih ini atau itu, kami tidak percaya itu. Jadi itu mesti disampaikan. Jadi free will dalam Reform dan dalam Arminian artinya beda. Free will dalam arti Arminian kami tolak mutlak. Jadi bukan berkurang, tidak ada belas. Allah tetapkan ini, ya orangnya lakukan ini, tidak bisa tidak. Tapi yang menjadi misteri, kok Allah tetapkan ini, kok orangnya melakukan ini dengan maunya dia sendiri ya, kok sukarela ya. Kalau saya disuruh memberikan suatu ilustrasi saudara, saya ilustrasikan gini ya. Misalnya saya senang sepak bola, saya tidak senang betulnya. Misalnya saya senang sepak bola, wah mau ngajar ini di TV ada pertandingan sepak bola, saya gak bisa lihat, wah jengkel sekali. Tak pernah nope aneh apa ya, segala kayak masuk pendeta Preno PA untuk nonton sepak bola. Tak rekam sama saya. Pada waktu saya rekam, katakanlah A pertandingan B, skornya terakhir 3-2. Sudah ditentukan semua di dalam rekaman itu kan. Bisa berubah? Tidak mungkin. Ya, sudah menanya 3-2 golnya menit keberapa, detik keberapa, siapa yang ngegolkan, dari sudut mana, bolanya, jalannya, bola di sepanjang pertandingan, semua ditentukan di dalam tape itu. Tapi pada waktu saya nonton, apakah saya melihat robot-robot yang dipaksa bergerak? Enggak, saya tetap melihat tuh, tetap jalan sepertinya dia punya kemauan sendiri-sendiri kok, tidak ada yang dipaksa. Seandainya rekaman itu nanti zaman modern, nanti tak tahu berapa ratus tahun, begitu canggih ya, bisa melihatkan jalan pikirannya orangnya masuk di rekaman, orangnya mungkin akan kelihatan ini tak oper pergi A atau pergi konco sing B sing mana ya sing akhirnya putuskan pergi B atau akhirnya putuskan tendang sendiri kan pakai, itu akan kelihatan kan, semua ditetapkan semua. Jadi saudara, biarpun semua ditetapkan, tidak berarti kita jadi robot, tidak. Seperti dalam ilustrasi saya itu ditetapkan, tapi tidak menjadi robot. Tetap orang yang melakukan dengan kemauannya sendiri, dan karena itu setiap orang tetap bertanggung jawab. Oke, lagi.
tadi yang hubungannya tentang korbannya Pak Tong yang kematian manusia selain Yesus itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Apakah mungkin maksudnya Pak Tong itu bukan kehendak dalam arti decretive will ya, tapi mungkin preceptive will-nya Tuhan gitu. Jadi maksudnya tapi Tuhan dia ingin gitu. Mengkontraskan dua itu ya, antara kematian Kristus yang sesuai kehendak dan kematian manusia yang tidak merupakan kehendak. Mana bisa dia mengkontraskan lalu artinya will-nya berbeda, kan jadi aneh. Saya kira tidak masuk akal kalau diartikan begitu. Tapi sampai sekarang kan nggak ada tanggapan balik ya, padahal sudah lama kita masukkan ke kalau memang ajarannya dia menurut dia memang penafsiran kita yang salah, mesti kan dia bisa mengcounter balik gitu. Tapi sampai sekarang kok nggak ada yang counter gitu. Memang mereka tidak pernah mau untuk menjawab. Mereka tidak merasa perlu menjawab. Padahal saudara perhatikan ayat ini saudara ya. Jadi tempo hari ada orang yang bilang juga di Facebook, Pak Tong tuh tidak ada waktu jawab, dia tuh sibuk nginjil ini itu segala macam dan sebagainya. Tapi saudara perhatikan bahwa di sini ini ada ayat yang memerintahkan kita ya. 1 Petrus 3:15 ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan perhatikan ini ya. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan amanah dan hormat. Ya. Kata pertanggungan jawab ini apa kata itu? Sampai saya lupa. Apa defense atau apa lagi? Apologetik. Ya, apologia. Dari apologia muncul kata bahasa Inggris apologetik. Jadi pembelaan iman. Jadi di sini diwajibkan saudara, orang Kristen itu diserang imannya, dia harus memberikan pertanggung jawab. Dan tidak bisa sudah berkata aku sibuk ini, aku sibuk itu. Punyamu diserang. Kalau saya diserang, saya akan berikan waktu untuk jawab. Tidak bisa tidak. Harus itu saudara. Jadi tidak ada alasan dia sibuk atau apapun dan tidak mau jawab. Diserang tidak mau jawab, itu bagi saya konyol. Yang aneh ya, mereka pada saat Pak Tong ditantang keluarga beliau itu pun nggak ditanggapi jelas. Padahal apa? Iya. Pak Tong kan sebenarnya menyerang Armenia loh. Iya. Aneh, menyerang Armenia malah saat ditantang debat malah nggak ditanggapi. Aneh itu. Ya, dia memang bukan rasanya tidak kepingin untuk debat. Sebetulnya saya kira kalau Pak Tong mau debat, saya kok yakin beliau itu bukan tandingannya dia. Cuma Pak Tongnya memang tidak mau. Ya, kalau udah. Katakanlah Pak Budi, Pak Tong nggak ada waktu, tapi pendetanya puluhan orang gitu banyak, masa satu pun nggak ada waktu. Ya, semua mana dari Pak Tong atau memang mungkin instruksikan seperti itu ya, saya tidak ngerti ya. Misalnya seperti saksi Yehova ya, itu juga ada aturan seperti itu ya, dilarang debat terbuka sebetulnya. Kalau debat pribadi mereka mau, tapi debat terbuka mereka tidak mau. Ya, tapi apa ketaatannya dalam ayat ini sudah? Kalau memang diserang tapi lalu tidak mau jawab, jadi tidak bisa. Kalau serangannya konyol, saya kata sauti sudah. Tapi serangan saya bukan konyol, serangan saya serius. Pada waktu ada serangan serius, tidak bisa kita tidak layani. Repot, tidak repot, saya akan adakan waktu. Saya tidak bisa diam. Dan debat itu saudara pikir lalu tidak ada gunanya gitu ya. Saya kira debatnya kita dengan Unitarian, debatnya kita dengan Islam, debatnya kita dengan Yahweisme dan sebagainya, itu tetap banyak berguna ya. Berguna untuk orang-orang yang diserang oleh Unitarian, oleh Islam. Dari pembelaan kita mereka bisa belajar. Dan juga berguna untuk Injil. Perkara berhasil mempertobatkan atau tidak, saya tidak terlalu ngurus saudara. Pokoknya saya dalam debat, saya Injil, itu tugas saya. Tobat atau tidak, urusan orang itu dengan Tuhan.
Urusan saya adalah menyampaikan Injil. Jadi saya memberikan pembelaan untuk orang-orang Kristen supaya waktu diserang mereka bisa membela. Saya memberikan penginjilan untuk orang-orang non-Kristen supaya mereka bisa percaya pada Kristus. Tapi reaksi mereka bagaimana, itu urusan mereka. Tapi kan saya melakukan ayat ini ya. Kok hilang? Nggak ada deh tadi. Hah? Ya. Oke, ada lagi? Ya. Kalau seingat saya itu Pak Tom itu pernah ada ngomong berhubungan dengan penetapan dosa itu Pak. Itu dia ada ngomong kayaknya kalau Allah sampai menetapin dosa maupun orang-orang yang republik itu berarti kan Allah ini seperti penjahat terbesar justru di balik semua itu. Itu saya pernah dengar sendiri. Terbesar. Nah itu tanggapan seperti itu gimana Pak? Tadi kan Calvin sudah mengatakan ya, Allah menentukan dengan cara sedemikian rupa sehingga orang yang berbuat itu yang bersalah. Kalau Allah menetapkan sesuatu yang baik, misalnya dia menetapkan suatu saat saudara bertobat dan percaya Kristus, maka pada saat hal itu harus terjadi, dia bekerja secara aktif. Ya, dia melalui Roh Kudusnya lahir barukan saudara, lalu utus orang untuk menginjil saudara, carain pikiran saudara sehingga saudara ngerti, berikan iman lagi, saya percaya dia bekerja aktif. Tapi Allah itu menetapkan sesuatu yang buruk, misalnya saudara itu mencuri gitu ya. Nah pada saat hal itu harus terjadi, dia bukan bekerja secara aktif. Pada waktu menetapkan, dia menetapkan secara aktif, tapi pada waktu melaksanakan, dia bekerja secara pasif. Ini beda, baik dan buruk. Baik dia aktif, buruk dia pasif. Pasti bagaimana? Pertama dia tarik atau cabut kasih karunia-Nya. Dia tidak wajib memberikan kepada saudara. Dan ingat saudara-saudara hanya bisa bertahan tidak dosa selama ditopang oleh kasih karunia Tuhan. Dia tarik, saya tidak mungkin bertahan. Bukan cuma ditarik, setan menggodai, dibiarin sama dia atau orang lain. Ini disebut second causes, penyebab kedua. Dia prima causa, penyebab pertama, penyebab utama tertinggi. Yang lain orang manusia dibiarkan menggodai saudara, saudara menjadi maling. Terjadi, tapi dia bekerja secara pasif, bukan salahnya dia. Dia cuma menentukan, dia bekerja pasif. Yang nyuri siapa? Saudara. Yang godai salah, yang melakukan salah, tapi dia enggak. Jadi mengatakan dia penjahat semua, enggak. Ada apa? Memang harus diakui saudara, menarik batasan itu luar biasa sukarnya. Di satu sisi Allah itu menetapkan dan mengatur terjadinya dosa. Di sisi lain kita tetap menganggap, dalam bahasa Inggris, God is not the author of sin. Author jangan diterjemahkan pengarang, pencipta. Allah bukan pencipta dosa. Ini batasan di mana? Dia menetapkan, mengatur, tapi bukan pencipta. Orang reform tidak mau peduli, bisa ditarik bagaimana dibedakan, tapi mereka tetap membedakan. Hanya reform yang ekstrem seperti anaknya Asis Pro itu mengatakan Allah itu pencipta dosa. Itu ngawur. Tidak ada reform yang lain yang seperti itu. Semua tetap menegaskan God is not the author of sin, bukan pencipta dosa. Lalu pencipta siapa? Yang melakukan. Tidak ada yang lain. Jadi mengatakan dia penjahat, tidak bisa. Seandainya dia bekerja secara aktif juga pada waktu menetapkan dosa, lah ya memang dia pantas jadikan penjahat. Tapi dia bekerja pasif, membiarkan second causes. Dia cuma membiarkan karena terjadi. Mau, saya tanya minta izin nyerang, oke silahkan. Saya tanya nyerang kok. Jadi jelas memang kita kami mempertahankan Allah itu tetap suci, biarpun dia menetapkan dan mengatur terjadinya, dia tetap suci. Nah sekarang kalau serangan Pak Tom itu bisa saya jawab, dia bisa jawab serangan saya tentang minus tak terhingga, Allah tahu dan sebagainya itu atau tidak. Jadi kalau misalnya saudara ketemu dan ada tanya jawab begitu, sana menyerang balik, Pak Tom jawab apa serangan ini minus tak terhingga dan sebagainya. Bisa tidak dia jawab? Karena saya pernah khotbah itu di hadapannya dia tahu argumentasi itu, dan saya kepingin tahu dia jawab bagaimana. Tapi detik ini belum pernah ada satu orang dari kalangan Reform Injili yang menjawab hal itu, dan memang itu tidak bisa dijawab saudara.
Saya dulunya menolak ajaran ini, dan begitu saya baca, mati lah. Jadi saya waktu itu debat dengan istrinya pendeta Ubadja dengan anak lakinya ya. Dua-dua percaya Allah menetapkan dosa. Saya bilang enggak, mengizinkan. Hebat, mereka kalah. Soalnya mereka gak hafal ayat. Dan saya hafal ayat banyak, menang ayat, menang saudara. Biarpun mempertahankan posisi yang salah, saya menang. Saya bilang kepada mereka, itu sama saudara. Pulang, aku tak belajar, aku tunjuk kamu salah. Pulang sekitar jam 11 malam saudara. Saya ingat saya baca bukunya Loren Bentner tadi, Reformed Doctrine of Predestination. Saya baca, izin kalau dosa, izin benar aku. Tapi si Loren Bentner menjelaskan apa artinya izin. Not a bare permission, bukan semata-mata atau sekedar izin. Dan dia menjelaskan izin tetap ditentukan. Seperti tadi Charles Schulz mengatakan ya, Charles Schulz yang mengatakan ya, kalau ada sesuatu yang terjadi, mesti ada izin Allah setidaknya. Dan kalau Allah mengizinkan, berarti dia memutuskan untuk mengizinkan. Dia bisa memutuskan untuk tidak mengizinkan. Tapi dia memutuskan untuk mengizinkan, berarti dalam arti tertentu dia menghendaki. Nggak bisa tidak. Jadi saudara, izin itu kehendak. Dan terus dan terbahas sampai pada argumentasi minus tak teringga itu. Saya membaca, bilang mati, nggak mungkin. Saya tahu tidak ada jalan lari. Saya tahu pada saat itu tidak mungkin argumentasi itu bisa dijawab. Dan detik itu juga saya yakin Allah menetapkan segala sesuatu termasuk dosa. Lalu saya belajar dari Loren Bentner terus, belajar dari buku yang lain, dari Calvin dan sebagainya. Dan lalu saya beritahu, saudara, kalau saya salah saya beri kafir ya. Saya kembali pada dua orang dengan siapa saya debat. Saya kembali dan saya beritahu, kamu yang benar, Allah menetapkan dosa, saya dulu salah. Cuma kamu tidak tahu bagaimana memberikan argumentasi, tak ajarin argumentasinya. Dan lalu waktu saya khotbah itu dalam retreatnya itu di Jakarta, terima itu ya, Jakarta berapa ya. Lalu saya memang memilih tema itu, providensia Allah, dan saya mengkhotbahkan itu termasuk argumentasi dari Mirsa Teringga, dan itu di depannya Pak Tong. Setelah khotbah selesai, Pak Tong naik ke atas mimbar dan dia berkata, saudara-saudara, setelah mendengar satu khotbah yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak dikhotbahkan, jangan terlalu cepat percaya dan jangan terlalu cepat menolak. Benar sampai di situ ya. Pelajari, renungkan dan sebagainya, benar. Dia mengatakan apa? Dia tidak ngomong menolak atau menerima. Dia juga tidak. Tapi selanjutnya belakangan terlihat dia menolak. Nah, saya kepingin tahu dia jawab apa argumentasi sampai minus tak teringga itu, saudara. Saya yakin tidak ada jawaban soalnya. Saya jamin 1000%. Saya berani pertaruhkan kepala saya, tidak ada orang bisa jawab. Dan semua ahli teologi reform menggunakan argumentasi dengan suatu keyakinan tidak bisa dijawab, kecuali seperti yang saya katakan, orangnya lalu menyangkal Allah Maha Tahu. Tapi kalau itu ya gila ya, itu orang gak waras itu, saudara. Tidak bisa dijawab, enggak. Siapapun saudara ya, mau debat predestinasi, debat kematian ditentukan, debat apapun, tinggal tanya. Kamu bilang kematian tidak ditentukan. Dari minus tak teringga, Tuhan tahu tidak dia mati detik ini? Dia nggak bisa bilang tidak tahu kan? Dia mesti bilang tahu kan? Kalau tahu itu pasti terjadi tidak? Dia harus berkata pasti. Minus tak teringga kok bisa pasti dia mati detik itu dari mana? Aku bilang Allah menentukan. Kamu bilang 7. Alternatifnya apa? Sudah jawab, apa alternatifnya? Kok bisa minus tak teringga? Sudah pasti dia mati detik itu. Dari mana? Nah, orang kok mulai kaki. Loh, jadi ada orang diperkosa dan pakai itu masa Tuhan menentukan? Saya jawab, Tuhan tahu tidak ada minus tak teringga orang itu bakal diperkosa detik itu. Dia tidak bisa ngomong tidak tahu tuh. Dia Tuhan tahu. Tuhan tahu pasti terjadi apa enggak? Pada minus tak teringga sudah pasti. Dia pasti bilang pasti, tidak bisa tidak. Kok bisa pada minus tak teringga sudah pasti orang diperkosa detik itu? Jadi dia tanya apa saja, saudara. Ini ada serangga miber dari tadi di sini. Itu
ditentukan Tuhan. Saya akan tidak usah jawab untuk Anda. Tuhan Minusat 3 tahu tidak ada serangga miber-miber di sini. Kalau dia tahu, pasti terjadi tidak pada detik ini dia miber-miber. Kok bisa sekarang pada Minusat 3 sudah pasti serangga ini miber-miber. Gak bisa lari kalau saudara. Jadi dia mau persoalkan apa saja, apakah dosa atau hal yang terkutuk, pedofilia, apa saja, pembunuhan Hitler, bunuh 6 juta orang Yahudi, apa saja, tinggal bawa kepada Minusat 3. Tuhan tahu tidak peristiwa itu pasti terjadi. Berarti tertentu. Kalau tertentu, siapa menentukan? Dari mana kok Minusat 3 bisa tertentu? Tidak ada yang bisa jawab. Jadi apapun yang dikatakan Tuhan tidak merencanakan, bawa kepada Minusat 3, apa saja, semua tidak bisa jawab. Jadi waktu debat dengan beliau itu sempat saya bawa saudara, predestinasi masuk surga, masuk neraka. Anda tahu tidak si A bakal masuk surga, si B bakal masuk neraka? Tahu? Dia tidak bisa jawab tak tahu. Kalau Anda tahu, pasti terjadi tidak yang dia tahu? Tidak bisa jawab tidak, pasti terang. Nah kalau pasti berarti pada Minusat 3 sudah pasti ini masuk neraka, ini masuk surga. Siapa yang memastikan? Siapa yang menentukan? Tidak bisa lari lagi saudara. Tidak ada. Dia tuh nggak bisa jawab. 3 kali saya tanya nggak pernah jawab. Saya tidak usah jawab, kasihan. Nggak bakal bisa jawab. Suruh dokternya tunggu 10, saya kepingin tahu nggak bisa jawab. Nggak ada bisa jawab. Itu argumentasi begitu mematikan. Nggak akan orang bisa jawab. Saya yakin mutlak ada argumentasi yang lain. Nah, orang masih bisa jawab. Tapi ini nggak ada, nonsense lah. Mutlak sekali. Jadi andai kata cuma ada satu argumentasi, saya tetap akan terima. Tapi lebih dari itu saya punya lebih dari satu argumentasi yang Allah ada di atas waktu, lalu ayat-ayatnya sangat banyak. Dia apaan ayat-ayatnya mau dibuangi semua tak? Ada lagi? Pak Din, Pak Tong itu pernah ngomong ya bahwa Yesus itu bisa berbuat dosa, hanya saja dia tidak berbuat dosa. Iya. Ajaran ini termasuk bukan reform atau gimana? Tidak ada urusan dengan reform atau tidak reform ya. Jadi secara teoritis Yesus waktu jadi manusia itu bisa jatuh dalam dosa atau tidak. Itu diperkontrakan memangnya. Faktanya dia tidak jatuh dalam dosa memang jelas kalau itu pasti ya. Tapi kalau secara teoritis dia bisa jatuh atau tidak bisa jatuh dalam dosa, itu dalam buku kristologi saya membuat satu pasal tentang hal itu. Kalau saya mutlak sekali ya, Yesus tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Karena saudara, Yesus itu kan direncanakan untuk menebus dosa ya. Kalau secara teoritis dia bisa jatuh ke dalam dosa, maka secara teoritis rencana penebusan melalui Yesus bisa gagal. Itu salah satu argumentasinya. Nah, satu hal yang saya terima dari dosen saya yang bernama Dr. Knox Chamberlain, yang saya katakan paling saya hormati, dia dalam hal itu mengambil posisi yang salah. Dia bukan menerima Yesus tidak bisa berdosa, dia bukan menerima Yesus bisa berdosa, dia menerima pandangan di tengah-tengah. Yesus bisa tidak berdosa. Nanti kalau pelajaran kristologi saya bahas tentang itu ya. Bagi saya itu pandangan yang sangat tidak masuk akal juga. Bisa tidak berdosa, aneh. Saya mutlak tidak bisa berdosa. Nah kalau Pak Tong mengatakan Yesus bisa berdosa, ya itu salah, tapi itu bukan reform atau tidak reform, tidak ada urusannya dengan aliran reform. Tapi itu menurut saya salah, dan ya saya sendiri dan bisa salah juga dalam hal itu ya. Sebetulnya itu menyangkut kristologi. Kalau orang kristologinya kuat, mestinya dia akan sampai pada kesimpulan Yesus tidak bisa berbuat dosa. Lagi
dengan banyaknya kesalahan yang bertentangan dengan tulip, itu kira-kira Pak Tong ini megang poin kemana yang dia pakai? Dari 5 poin itu mana yang dia terima, mana yang dia tolak? Nah ya itu ya, yang waktu dia bilang Konghucu baik, orang begini baik, padahal dia jelas mengatakan Konghucu tidak beriman. Tidak beriman bisa baik, itu bertentangan dengan poin mana? Poin pertama. Ya, total depravity. Ya. Tapi apakah Pak Tong tidak percaya total depravity? Belum tentu juga. Mungkin omongan ini sekedar karena begitu respect dia terhadap Konghucu, bisa. Nah, unconditional election dia jelas reprobationnya tidak terima. Saya sangat ragu dia percaya limited atonement. Saya dengar khotbahnya dia dari dulu, saya tidak pernah mendengar dia khotbahkan itu. Istatul grace saya tidak ngerti. Tapi kalau keselamatan tidak bisa hilang, saya kira Pak Tong percaya. Tapi ya 5 poin jelas dia tidak full 5 poin ya. Jadi separuh-separuh. Dan kalau dengan sekolah teologi reform Injili sendiri, Pak Budi mungkin ada komentar atau gimana? Karena mengingat Pak Tong kan dihormati dan teologinya seperti itu, kira-kira bagaimana dengan mahasiswa atau lulusan dari sana, Pak? saya kira semua ya, kalau mereka belajar sendiri juga, bukan hanya mengikuti omongannya dosen. Nggak betul dosennya itu Pak Tong, Pak Yakub atau siapapun. Kalau mereka belajar sendiri, katakan mereka belajar tulisannya Louis Berkhof, belajar tulisannya Loren Bednar, belajar tulisan Charles Schulz, belajar tulisan Calvin, mereka akan lihat loh dosen ini kok gak bodoh ajaran seharusnya begitu. Lah cilakanya terlalu banyak dari mereka yang begitu mengidolakan dosen-dosennya, akhirnya apapun yang mereka katakan diaminkan. Nah saudara, saya tidak menganjurkan siapapun dari saudara bersikap begitu terhadap saya ya, atau terhadap siapapun dosen, pendeta siapapun, stop apapun, semua bisa salah. Jadi cek dengan banyak buku-buku dan periksa. Kalau saudara cek dengan buku akan kelihatan loh, dia mengatakan, katakanlah misalnya Yakub Susadran tidak percaya predestinasi. Nah, Calvin percaya predestinasi, dan kita akan lihat argumentasinya Calvin apa. Nah, kalau saya jadi muridnya tak bawa argumentasi pergi sekolah, tidak perlu. Tanya pada dia, argumentasi ini dia apa no? Bisa tidak dia jawab? Jadi misalnya seperti orang-orang yang memang baca buku, mereka akan percaya pada Calvinisme. Argumentasinya Calvinisme itu menurut saya luar biasa kuat, tidak akan patah dah. Makanya saya kalau berani ada bisa adanya Arminian, saya bukan sombong atau bagaimana, saya yakin argumentasinya Calvinisme itu luar biasa kuat. Predestinasi itu ambil satu argumentasi Latinis tak terikat itu aja, tidak bisa lari siapapun. Mau ngomong apa dia, saya mau tahu sih. Jadi bukan mau sombong seakan-akan saya menang sama semua, tapi saya yakin argumentasinya luar biasa kuat dan konsisten. Calvinisme itu konsisten, harmonis satu dengan yang lain ajarannya. Nah kalau Pak Tong dari 5 poin itu sebagian diterima, sebagian ditolak, dia tabiuan sendiri, tidak bisa tidak. Waktu kita mempelajari 5 poin sudah ada ya kata-kata Loren Bednar atau siapapun ya, tolakan semua atau terimaan semua. Karena 5 ini sangat berhubungan. Satu gugur, semua gugur. Satu diberikan, semua berdiri. Jadi menolak sebagian, menerima sebagian, itu logikanya gak beres, konyol. Saya mending orang Armenian yang tolak semua, tapi dia pun akan bermasalah dengan ayat tertentu pasti. Tapi kalau menerima sebagian, tolak sebagian, pandangannya dia akan dibenturkan dengan pandangannya dia sendiri, mumet tambahan dia. Saya kira Pak Tong ini perlu lebih banyak belajar dari buku-buku teologi orang-orang dari kalangan Calvinis, termasuk bukunya Calvin sendiri. Mungkin terlalu banyak baca buku filsafat dan buku-buku yang non-reform atau apa, saya tidak ngerti. Jadi andai kata dia banyak baca buku-buku dari Calvinis sendiri, para Calvinis sendiri, maka saya kira akan berbeda. Cuma satu hal lagi yang saya pikirkan, seandainya dia sekarang baca dan dia diyakinkan dia benar Calvinisme, dia cukup rendah hati untuk mengubah pandangannya yang sudah dia ajarkan bertahun-tahun
padahal salah, dia mau ralat iya atau tidak. Itu yang perlu dipertaruhkan. Tidak gampang untuk orang seperti dia. Jadi ada kemungkinan dia percaya tapi tidak mau ngakui, bisa. Ya kalau seperti itu ya wah, buruk ya, sangat buruk. Pendeta GRI kan masih lulusan sekolah teologi dari Pak Tong. Di antara mereka menurut Pak Budi mana yang menerima tulip? Atau percaya? Waduh, kalau tulip saya tidak ngerti ya. Yang jelas Sucipto Subendno kan juga tidak percaya reprobation. Penetapan dosa sama dia dikatakan sesat. Ajarannya Calvinnya sesat. Orang itu gila memangnya. Pak Tong tidak mengatakan sesat, dia tidak terima, tapi dia mengatakan sesat. Tapi kalau Sucipto Subendno mengatakan sesat, Calvin sesat. Ya Andi Halim menerima tulip ya, pasti. Saya tidak tahu selain dia siapa lagi, saya tidak ngerti. Dulu saya tahu di Jakarta itu ada yang namanya Yohanes Lili, dia menerima penetapan dosa. Tapi Yohanes Lili itu dibantai oleh teman-temannya di depan umum kalau menurut ceritanya dari Medan itu. Sekarang dia jadi karismatik, punya teologi, sekarang saya tidak tahu. Berarti dengan kata Saya dengarnya begitu pokoknya. Dengan kata lain, lulusan dari sekolah Pak Tong itu pun bukan pendeta reform berarti, semi reform. Kalau mereka memang nganut teologinya Pak Tong ataupun Pak Yakub, maka ya hampir pasti mereka tidak reform, tidak akan reform full pasti. Ya reform semi-semi yang campur aduk, tidak karu-karuan begitu. Tapi kalau mereka belajar sendiri dan sebagainya, ya mereka bisa menjadi reform full. Semua tergantung orangnya. Orangnya mau bebek orang atau dia mau belajar sendiri atau bagaimana. Nah, saya sendiri punya dosen yang begitu saya kagumi, yang saya katakan Knox Camden ini ya. Apa saya mengikuti dia semua? Enggak. Nah, yang tadi sudah saya omong, dia percaya Yesus bisa tidak berdosa. Ya, saya tidak bisa terima. Dalam urusan milenium, Knox Camden saya kira satu-satunya orang reform yang tidak termasuk A maupun post. Dia termasuk pre-mill yang dimodifikasi. Saya pikir ini reform pre-mill, tahu tuh mau ini saya. Baru satu kali itu dan saya enggak peduli, saya kagum. Apa saya kagum luar biasa sama dosen satu ini saya. Baik dalam pengajarannya, kehidupannya rendah, hatinya luar biasa. Tapi saya tetap tidak mau aminkan semua yang dia katakan. Bahkan Calvin tidak. Jadi saya kira yang jemaat sini pernah sering dengar ya, saya Calvin nafsir kiri saya tidak setuju. Loh, kalau saya tidak setuju Calvin dalam hal yang besar, maka saya tidak pantas menyebut diri saya reform. Saya tidak setuju dia cuma hal kecil, penafsiran mengapa Yunus marah misalnya aja. Saya lebih terima tafsirannya Luther daripada Calvin. Nah itu penafsiran itu tidak ada urusannya dalam teologi reform. Tapi kalau tidak percaya predestinasi ataupun penetapan segala sesuatu, ini basic saudara dari kedaulatan Allah yang diagungkan oleh teologi reform. Kalau itu ditolak, tidak boleh belas sebetulnya menyebut diri reform. Makanya saya usulkan pakai nama semi reform gitu ya, Gereja Semi Reform Indonesia. Nah, itu masuk akal, GSLI. Istilah reform Injili memang itu belum diproklamirkan sama Pak Tong ya? Itu apakah aliran atau apa cuma hanya merek? Loh, Andi Halim ngomong, dia sudah pernah ngomong itu di depan umum. Memproklamirkan itu sebagai aliran baru. Nah, tidak tahu diproklamirkan secara jelas atau tidak, tapi dia ngomong, pernah ngomong alirannya reform Injili bukan reform. Itu Andi Halim yang ngomong pada saya. Nanti kalau diserang dia berkelit ke sana berarti. Tidak tahu saya. Mungkin perlu ditanya apakah reform itu tidak Injili gitu. Nah ya itu, dari dulu saya sudah mempertanyakan istilah reform Injili. Reform itu harus Injili, kalau tidak Injili Kristen pun tidak, malah bisa reform. Jadi mengatakan reform Injili itu apa itu ya? Kelebih-lebihan, overlap itu ya. Jadi reform itu pasti Injili, nah Injili bukan reform, bukan Kristen mestinya ada Injili itu.
Mana bisa reform ditambah Injil? Itu konyol bagi saya. Dari dulu saya tidak pernah setuju dengan istilah itu. Tapi dia mau kasih nama mau apa? Ya sudah. Menurut Pak Budi, Pak Cip itu dia lebih menganggap Pak Tong itu sebagai Allah atau apa? Pada saat dia mengatakan tidak boleh di Halim tidak boleh bertentangan ajaran. Tapi sepertinya pernyataan itu bukan hanya dari Pak Cip ya. Saya Banyak. pernah dengar itu teman saya yang di Melbourne itu juga bilang, gembalanya Melbourne itu Pak Budi juga kan namanya, Budi siapa itu? Namanya Budi. Wah, mesti disebutkan Budi siapa. Kalau tidak sama Budinya saya tersinggung. Itu juga mengucapkan kalimat kurang lebih seperti itu. Pokoknya Hansen tidak boleh melebihi Pak Tong. Lebih apa nabrak? Tidak boleh ya bertentangan, juga tidak boleh misalnya dalam kerasnya itu tidak boleh ngelebihi Pak Tong. Loh, banyak orang tambah lucu. Jadi kalau Pak Tong itu kan kadang kalau khotbah kan marah segala macam kan gitu ya, kan sempat kayak gitu. Nah itu Suci juga lebih dari dia loh, ngusir jemaat loh. Ke gerejanya Pak Andi, ngusir jemaatnya. Jadi ya kalau mereka begitu mengidolakan itu bahaya di sana. Ini tidak pernah boleh mengidolakan orang lalu orangnya tidak bisa salah. Tidak ada orang tidak bisa salah, ngomong kosong. Tidak bisa salah itu hanya Yesus dan penulis Alkitab. Pada waktu mereka nulis Alkitab itu tidak bisa salah. Yang lain itu semua bisa salah. Nah, itu memang ciri orang Kristen bukan Pak Budi? Pastinya kan Kalau Sucipto Subeno itu ya, saya tidak percaya dia Kristen. Bukan urusan dia mengidolakan, tapi fitnah yang dia lakukan. Sama dengan Suyanto Leo dan Stephen Leo dan sebagainya itu ya. Saya kalau melihat ajaran mereka, ya banyak salahnya, tapi sesat tidak. Ada Injilnya Alkitab terima firman Tuhan, percaya iman saja, Yesus satu yang jalan, mereka percaya. Benar. Ada salah-salahnya, tapi secara umum saya tetap menerima ajaran itu sebagai Alkitabiah dan Injil. Tapi saya tidak percaya dua Leo itu adalah orang Kristen. Karena lagi fitnah yang terus-menerus mereka lakukan itu membuat saya tidak percaya mereka Kristen. Bagaimana kita bisa memfitnah tanpa alasan laginya? Tidak masuk akal jelas memfitnah model seperti itu. Mengatakan Spurgeon itu 2 poin Calvinisme lah, opo lah 2 poin Calvinis. Spurgeon itu sudah saya buktikan 5 poin Calvinisme. Itu dia tetap ngotot. Iya dulu Spurgeon 5 terus belakangan diubah. Ngomong kosong. Suruh tunjukkan dari buku mana. Kalau saya kutip itu dari biografinya, autobiografinya Spurgeon. Orang tidak nulis autobiografi pada umur 20 ya. Biasanya sudah tua mau mati baru tulis autobiografi. Dan jelas masih kelihatan dia percaya 5 poin Calvinisme. Jadi omong kosong Spurgeon ubah 5 jadi 2. Lalu belakangan murtad tadi yang 3. Nonsen lah. Makanya itu salah satu Leo itu ya sama seperti Sucipto Subeno dan juga pendeta-pendeta yang lain dalam kalangan GRII yang suka fitnah saya kemana-mana bilang saya hyper Calvinis. Saya kok tidak percaya mereka tidak tahu apa itu hyper Calvinis. Kecuali memang kebonin teman baru tidak ngerti. Loh mungkin di bukunya mereka ada loh. Itu kan bukunya Edwin Tolman mereka terjemahkan loh. Ada hyper Calvinis itu apa? Mereka tahu hyper Calvinis apa. Tidak tahu itu bodohnya teman, tahu berarti memfitnah. Yang mana sekarang mau dipilih? Atau bodoh nemen sama dengan keledai atau pemfitnah? Yang manapun buruk sekali. Nah, kalau bodoh nemen masih memungkinkan Kristen. Kalau pemfitnah itu gak memungkinkan Kristen. kok bisa Pak? Ya? Kok bisa? Thank you for the happiest year of my life.